warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Ibadah dari PE 2018B. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar manajemen keuangan. Manajemen keuangan adalah suatu kegiatan perencanaan, penganggaran, pemeriksaan, pengelolaan, pengendalian, pencarian, dan penyimpanan dana yang dimiliki oleh organisasi atau perusahaan. Prinsip manajemen keuangan dalam praktiknya, manajemen keuangan adalah tindakan yang diambil dalam rangka menjaga kesehatan keuangan organisasi. Dalam membangun sistem manajemen keuangan yang baik diperlukan pengidentifikasian prinsip-prinsip manajemen keuangan, di antaranya konsistensi, yaitu sistem dan kebijakan keuangan dari organisasi harus konsisten dari waktu ke waktu. Yang kedua, akuntabilitas adalah kewajiban moral atau hukum yang melekat pada individu, kelompok atau organisasi untuk menjelaskan bagaimana dana, peralatan, atau kewenangan yang diberikan pada pihak ketiga telah digunakan. Yang ketiga, transparansi, yaitu di mana organisasi harus terbuka dengan keberadaannya, menyediakan informasi berkaitan rencana dan aktivitasnya kepada para pemangku kepentingan. Yang keempat, kelangsungan hidup, yaitu agar keuangan terjaga, pengeluaran organisasi di tingkat strategi maupun operasional harus sejalan atau disesuaikan dengan dana yang diterima. Yang kelima, integritas. Dalam melaksanakan operasionalnya, individu yang terlibat harus mempunyai integritas yang baik, serta mampu menjaga kelengkapan dan keakuratan pencatatan keuangan. Yang keenam, pengelolaan organisasi. Dapat melakukan pengelolaan keuangan dengan baik dan berhati-hati dalam perencanaan strategi, identifikasi resiko-resiko keuangan, dan membuat sistem pengendalian dan sistem keuangan yang sesuai dengan organisasi. Yang ketujuh, standar akuntansi adalah sistem akuntansi dan keuangan yang digunakan organisasi harus sesuai dengan prinsip dan standar akuntansi yang berlaku secara umum. Pentingnya manajemen keuangan bagi perusahaan. Manajemen keuangan adalah aktivitas pemilik dan manajemen untuk memperoleh sumber modal yang semurah-murahnya dengan menggunakannya seefektif, seefisien, dan seproduktif mungkin untuk menghasilkan laba. Oleh sebab itu, seorang manajer keuangan harus mampu mengetahui segala aktivitas manajemen keuangan, khususnya penganalisaan sumber dana dan penggunaannya untuk merealisasikan keuntungan maksimum yang bagi perusahaan dan memahami arus peredaran uang secara eksternal dan internal. Kegiatan utama manajemen keuangan. Yang pertama, mendapatkan dana perusahaan. Dalam hal ini ada dua sumber utama dan dalam pendanaan usaha, yaitu ekuitas dan utang, di mana ekuitas merupakan pemilik menginvestasikan laba perusahaan untuk ditetapkan dalam perusahaan guna memperkecil risiko pengembalian dalam tingkat yang rendah, yang dapat diperoleh dari tabungan individu, teman atau saudara, investor perorangan lain, perusahaan besar, perusahaan modal ventura, dan penjualan saham. Yang kedua, utang, di mana utang mengandung resiko pemberi pinjaman pertama kali menarik laba dan harus dibayar sekalipun perusahaan tidak ada laba atau dalam kondisi merugi. Yang diperoleh dari teman atau saudara, investor, pemasok bahan baku, pemberi pinjaman aset, program-program yang didukung pemerintah, bank-bank komersial, lembaga-lembaga keuangan swadaya masyarakat, perusahaan besar, dan ventura. Yang kedua, menggunakan dana perusahaan. Penggunaan dana adalah laporan perubahan yang disusun atas dua neraca untuk dua waktu. Dalam penggunaan dana perusahaan pada umumnya ada rasio keuangan yang dihitung, yaitu rasio likuiditas, rasio leverage, rasio aktivitas, rasio profitabilitas, rasio pertumbuhan, dan rasio penilaian. Tujuan manajemen keuangan adalah untuk memaksimalkan nilai perusahaan. Dengan demikian, apabila suatu saat perusahaan dijual, maka harganya dapat ditetapkan setinggi mungkin. Seorang manajer juga harus mampu menekan arus peredaran uang agar terhindar dari tindakan yang tidak diinginkan. Tanggung jawab manajer keuangan dengan mengambil keputusan, yaitu yang pertama, mengambil keputusan investasi atau pembelanjaan aktif menyangkut masalah pemilihan investasi yang diinginkan dari sekelompok kesempatan yang ada, dengan memilih alternatif yang dapat menguntungkan. Yang kedua, mengambil keputusan pendanaan atau pembelanjaan pasif, dengan memilih alternatif yang menimbulkan biaya paling murah. Yang ketiga, mengambil keputusan dividen yang menyangkut penentuan besarnya persentase dari laba yang diberikan sebagai dividen tunai kepada para pemegang saham, stabilitas pembayaran dividen, pembagian saham dividen, dan pembalian kembali saham-saham.
Norma-norma keuangan. Di dalam norma keuangan ada etika bisnis yang berhubungan dengan penganggaran, di mana anggaran adalah suatu rencana yang disusun secara sistematis yang meliputi seluruh kegiatan bank yang dinyatakan dalam unit moneter yang berlaku untuk jangka waktu tertentu di masa mendatang. Serta rencana keuangan adalah rencana keuangan lembaga bisnis yang merupakan terjemahan program kerja lembaga bisnis ke dalam sasaran-sasaran keuangan yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu. Yang kedua, manfaat dan keuntungan budgeting. Keuntungan dari budgeting yang lebih spesifik yaitu merangsang atau memaksa pertimbangan-pertimbangan mengenai kebijakan dasar manajemen, membutuhkan organisasi yang mantap, pembagian tanggung jawab yang jelas dan tetap pada tiap bagian manajemen. Yang ketiga, mendorong anggota manajemen untuk ikut serta dalam penetapan tujuan bersama dan tempat untuk komunikasi berkala antara pengurus. Yang keempat, mendorong semua bagian manajemen untuk membuat rencana yang sesuai dengan bagian lain. Yang kelima, mengharuskan untuk menaikkan tenaga kerja, fasilitas, dan model yang paling ekonomis. Yang ketiga, kaidah dasar perencanaan. Sasaran perencanaan keuangan perlu memperhatikan dan mengindahkan nilai-nilai sebagai berikut. Yang pertama, sesuai kemampuan atau realitas. Yang kedua, dirumuskan dengan jelas, dapat diukur hasilnya. Yang keempat, ada kerangka waktu yang jelas. Dan yang keempat, pembatasan penganggaran. Pembatasan penganggaran melibatkan waktu yang akan datang sehingga diperlukan batasan-batasan atau asumsi sebagai berikut. Yang pertama, budgeting didasarkan pada taksiran-taksiran atau estimasi. Yang kedua, budgeting harus disesuaikan terhadap perkembangan situasi dan kondisi yang melatar belakangi. Yang ketiga, budgeting tidak menggantikan manajemen dan administrasi tetapi merupakan alat bantu untuk pelaksanaan pengawasan dan evaluasi. Kemudian yang terakhir, realisasi budgeting tidak akan terjadi secara otomatis tetapi membutuhkan usaha dan keras untuk mencapainya. Yang kelima, sumber dan alat bantu budgeting. Sumber-sumber data tersebut terdiri dari yang pertama, laporan keuangan periode lalu, data riset pasar mengenai potensi, funding, dan financing. Yang ketiga, permohonan pembiayaan yang akan direalisasikan untuk periode mendatang. Yang keempat, rencana angsuran pembiayaan. Yang kelima, rencana pengeluaran biaya periode berikutnya. Yang keenam, kebijakan yang telah disepakati bersama. Yang ketujuh, asumsi-asumsi dalam penetapan cash in dan cash out sesuai dengan kebijakan yang disepakati. Lembaga keuangan dan lingkungan manajemen keuangan. Lembaga keuangan adalah suatu badan yang bergerak di bidang keuangan untuk menyediakan jasa bagi nasabah atau masyarakat. Lembaga keuangan memiliki fungsi utama ialah sebagai lembaga yang dapat menghimpun dana atau masyarakat ataupun sebagai lembaga yang menyalurkan dana pinjaman untuk nasabah atau masyarakat. Berikut merupakan contoh dari lembaga keuangan di mana seorang manajer keuangan rata-rata bekerja pada lembaga tersebut. Di antaranya, Bank Sentral, Bank Umum, BBR, Lembaga Keuangan Bukan Bank, Pasar Modal, Pasar Uang dan Falas, Koperasi Simpan Pinjam, Pegadaian, Leasing, Asuransi, Anjak Piutang, Modal Ventura, Dana Pensiun, dan lain-lain. Dari konsep dasar manajemen keuangan dapat kita simpulkan bahwa manajemen keuangan bukan hanya berkutat seputar pencatatan akuntansi. Dia merupakan bagian penting dari manajemen program dan tidak boleh dipandang sebagai suatu aktivitas tersendiri yang menjadi bagian pekerjaan orang keuangan. Manajemen keuangan lebih merupakan pemeliharaan suatu kendaraan. Apabila kita tidak memberikan bahan bakar dan oli yang bagus serta servis teratur, maka kendaraan tersebut tidak akan berfungsi secara baik dan efisien. Lebih parahnya lagi, kendaraan tersebut dapat dirusak di tengah jalan dan gagal untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Jadi, manajemen keuangan adalah aktivitas pemilik dan manajemen perusahaan untuk memperoleh sumber modal yang semurah-murahnya dan menggunakannya seefektif
seproduktif dan seefisien mungkin untuk menghasilkan laba. Seorang manajer keuangan dalam suatu perusahaan harus mengetahui bagaimana mengelola segala unsur dan segi keuangan. Hal ini wajib dilakukan karena keuangan merupakan salah satu fungsi penting dalam mencapai tujuan perusahaan. Demikian penjelasan tentang konsep dasar manajemen keuangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.